bercahaya, ada orang yang kelam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di akhirat itu dikonkretkan oleh Allah Ta'ala. Jadi akhirat itu adalah hari di mana wajah-wajah bercahaya, wajah-wajah putih bersih berseri, dan wajah-wajah yang kelam. Itu dikonkretkan di akhirat. Kalau di dunia ini ya masih seringkali samar perbedaannya, mana orang bertakwa dan mana yang tidak, samar perbedaannya. Kenapa? Karena wajahnya bisa sama-sama glowing. Tapi di hadapan penglihatan para kekasih Allah Ta'ala itu jelas siapa yang sudah legowo menerima cahaya petunjuk dan siapa yang menolaknya, jelas. Sebagaimana penglihatan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau bilang, kau lihat kuburan itu sama, aku melihatnya tidak sama, katanya. Aku melihat satu kuburan isinya adalah taman bunga dan musim semi. Aku melihat kuburan yang lain isinya adalah busuk dan bau tengik. Kau lihat sama? Tidak sama. Tidak sama. Karena itu kalau orang-orang terdahulu sajadahnya yang bolong. Bolong. Sajadahnya yang bolong. Wong sampai sekarang itu bekas telapak kaki unta Nabi itu ada. Berarti batunya itu yang kalah loh. Batunya yang kalah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala juga begitu. Sajadahnya yang kalah. Bukan dainya. Itu kalau dainya sampai kalah, itu kan berarti betapa rewelnya dai itu. Jadi si mahum fi wujuhim min atharis sujud itu menunjuk kepada adanya tasamuh, menunjuk kepada adanya kegembiraan, kedamaian, ketentraman, dan kedamaian ketentraman itu dibagi-bagi kepada orang di sekitarnya, begitu loh. Itu si mahum fi wujuhim min atharis sujud, karena tidak pernah ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa dai Nabi itu hitam, tidak ada. Bahkan sebaliknya, wajah Nabi itu berseri-seri, sampai-sampai orang-orang dewasa itu tidak tahan menyaksikan wajah berseri-seri Nabi karena silau. Jadi karena itu riwayat-riwayat yang menyatakan tentang ketampanan Kanjeng Rasul itu diperoleh dari anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu masih belum sungkan. Orang-orang dewasa menatap wajah Nabi langsung tertunduk. Langsung tertunduk. Jadi gini ya. Jadi berkaitan dengan bait yang berhubungan dengan konteks perang ini, itu kita tarik ke dalam wilayah personalitas diri kita masing-masing gitu loh. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada kekelaman, di dalam diri kita itu juga ada cahaya. Ada cahaya. Jadi ada potensi, istilah Rendra itu ya, ada potensi mati, ada potensi hidup gitu loh. Yang disebut potensi mati itu adalah kekuatan-kekuatan kelam dari nafsu amarah. Itu potensi mati, mematikan orang maksudnya. Sedangkan potensi hidup itu adalah kekuatan roh yang bisa menjadikan orang itu mengalami kehidupan abadi di backup oleh kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama-sama ada. Jadi peperangan itu terutama yang perlu kita atasi adalah peperangan yang berlangsung di dalam hati kita. Itu kontekstual kalau itu. Kontekstual. Misal begini ya. Kalau kita bangun jam 1:30, 2:30, lantas kita kemudian dikeprok lagi oleh kantuk dan akhirnya kita bangun ketika adzan subuh, sesungguhnya ada diam-diam potensi kelam dalam diri kita yang sengaja masih kita pelihara. Gitu loh. Tapi kalau kita bangun lantas kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bercengkrama dengan hadirnya lewat berbagai macam sholat dan munajat kepadanya, itu berarti apa? Potensi kelam dalam diri kita semakin terkikis habis, semakin kalis. Jadi karena itu kita mestinya mengurusi peperangan di dalam diri kita. Itulah sebabnya Kanjeng Rasul menyatakan ketika beliau dan bala tentaranya itu pulang dari perang Badar, beliau menyatakan,
kita baru saja pulang dari peperangan kecil, dari jihad kecil menuju jihad yang akbar, yang besar.